Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukman Khairullah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas HES 5A dengan nomor NIM 050202231. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara. Pertama, materi yang akan saya sampaikan adalah tujuan dan sifat acara biasa. Acara biasa adalah jalannya proses dari tiap gugatan yang masuk. Kalau tidak diterapkan acara-acara khusus seperti acara singkat, acara cepat, acara dalam penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat, dan acara penanganan perkara secara cuma-cuma. Acara biasa merupakan acara yang normal ditempuh dan seharusnya dilalui oleh setiap gugatan yang diajukan. Tujuan dari acara biasa adalah untuk memperoleh suatu putusan yang final, baik, dan berbobot yang didasarkan pada hasil pemeriksaan yang cermat dan teliti mengenai dasar-dasar latar belakang dari sengketa yang diajukan, mengenai kadar kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan para pihak maupun dasar-dasar hukum dari perkaranya. Untuk materi yang selanjutnya adalah penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Setelah penggugat menyelesaikan pembayaran uang muka biaya perkara dengan jumlah yang ditaksir oleh panitera, maka gugatan dapat dicatatkan dalam daftar perkara. Persekot biaya perkara ini nantinya akan diperhitungkan dengan biaya perkara sebagaimana yang telah diundangkan dalam pasal 59 Uktun. Berdasarkan pasal 111 Uktun, biaya perkara yang harus dibayarkan oleh pihak yang kalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya kepaniteraan, biaya saksi ahli dan ahli bahasa, dengan catatan bahwa pihak yang minta pemeriksaan lebih dari 5 orang saksi wajib membayar saksi yang lebih itu meskipun dimenangkan oleh pihak tersebut. Biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yang dibutuhkan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang. Jika terdapat penggugat yang tidak mampu, maka penggugat bisa mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan guna berperkara dengan cuma-cuma yang terdapat pada pasal 60 Uktun. Hal ini harus disertai dengan adanya pernyataan surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Penempatan pengadilan yang sudah mengabulkan permohonan penggugat dengan cuma-cuma itu tidak hanya berlaku di tingkat pertama, namun juga berlaku untuk di tingkat banding dan kasasi sesuai dengan pasal 61 Uktun. Materi selanjutnya adalah pemeriksaan di muka sidang. Pemeriksaan acara biasa dalam sengketa tata usaha negara adalah pemeriksaan sengketa dengan menggunakan semua prosedur yang telah ditentukan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang umum, misalnya pemeriksaan dilakukan dengan 3 orang hakim. Acara pemeriksaan di persidangan di peradilan tata usaha negara, khususnya pengadilan tingkat pertama, umumnya dilakukan dengan acara biasa. Mengenai acara biasa ini setidaknya sebagai berikut. Yang pertama, dismissal proses, dan yang kedua, pemeriksaan persiapan, dan yang ketiga, pembacaan gugatan, yang keempat, jawaban, yang kelima, replik, yang keenam, duplik, dan yang ketujuh, pembuktian para pihak, yang kedelapan, simpulan para pihak, dan yang terakhir, putusan akhir. Pemeriksaan dengan acara biasa. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan suatu majelis yang terdiri dari 3 orang hakim dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai ketua sidang. Pengadilan bersidang pada hari yang telah ditentukan dalam surat panggilan pasal 68 Uktun dan pasal 70 Uktun. Permulaan sidang. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Yang selanjutnya adalah para pelaku sidang. Adapun para pelaku dalam pelaksanaan sidang di peradilan tata usaha negara di antaranya sebagai berikut. Hakim ketua sidang. Ketua sidang merangkap ketua majelis, bertugas membuka dan memimpin jalannya persidangan dan menutup persidangan pada akhir pemeriksaan di muka sidang. Peran hakim ketua adalah yang pertama, menjaga ketertiban selama sidang.
Dan yang kedua, dengan surat penetapan meminta atasan tergugat untuk memerintahkan tergugat untuk hadir dan menanggapi gugatan apabila tergugat tidak menanggapi gugatan tanpa alasan. Dan yang selanjutnya, memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan. Yang selanjutnya adalah memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh pejabat tata usaha negara atau pejabat lain yang menyimpan surat tersebut, pasal 85. Selanjutnya, menentukan urutan saksi-saksi dan saksi ahli yang harus didengar, pasal 86, 87, dan menentukan saksi ahli yang diminta para pihak untuk didengar atau tidak, pasal 92. Selanjutnya, memimpin dan mengambil sumpah para saksi. Yang selanjutnya, mengatur pemberian kesempatan berbicara kepada anggota majelis maupun para pihak, pasal 90. Yang selanjutnya, menentukan pertanyaan yang dapat dikemukakan para pihak kepada para saksi. Pertanyaan harus diajukan lewat ketua sidang. Dan yang terakhir adalah menentukan tentang pengucapan segala macam putusan dan tindakan yang diambil peradilan selama sidang berjalan. Yang selanjutnya adalah peran para anggota majelis. Berperan memberikan masukan-masukan pada pengambilan putusan-putusan prosesual yang diambil majelis, antara lain: yang pertama, memerintah untuk menghadirkan seorang saksi dengan perantara polisi. Yang kedua, penolakan seseorang untuk bertindak sebagai kuasa karena bukan advokat. Yang ketiga, penentuan mengenai cara pemeriksaan yang harus dilakukan. Yang keempat, penentuan untuk mendengar seseorang di luar sumpah. Yang kelima, penentuan untuk memasukkan suatu keterangan di dalam berita acara sidang. Yang keenam adalah penentuan untuk penundaan pemeriksaan. Ini adalah peran panitera atau panitera pengganti, bertugas membuat berita acara sidang yang merupakan naskah otentik yang memuat ringkasan dari apa yang terjadi selama sidang berlangsung yang berkaitan dengan perkara yang disidangkan. Para saksi bertugas untuk memberikan keterangan sejujur-jujurnya mengenai perkara yang ia lihat dan ia dengar sendiri. Para saksi ahli. Pada dasarnya, saksi ahli merupakan seseorang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan keahlian khusus sebagai dasar dalam memberikan keterangan ahli pada suatu perkara. Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan siapa yang dimaksud penggugat. Tetapi pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat diketahui siapa itu penggugat, yang berbunyi bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar keputusan tun yang disengketakan tersebut dinyatakan batal dan tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti dan rehabilitasi. Yang selanjutnya adalah tergugat. Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum. Materi yang selanjutnya adalah jawab-menjawab. Walaupun tergugat telah menerima salinan gugatan, penggugat ketika tergugat dipanggil pertama kalinya, pada umumnya proses jawab-menjawab ini dimulai dengan pembacaan gugatan oleh penggugat atau kuasanya. Proses ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pembacaan gugatan oleh penggugat dilanjutkan dengan jawaban oleh tergugat, selanjutnya replik oleh penggugat dan duplik oleh tergugat. Kalau dipandang perlu dapat dilanjutkan dengan replik dan duplik. Jawaban yang diajukan oleh tergugat tersebut dapat berupa alternatif sebagai berikut. Yang pertama, eksepsi saja, yang dapat berupa eksepsi tentang kewenangan atau kompetensi atau absolut.
Yang kedua, eksepsi tentang kewenangan atau kompetensi relatif, dan yang ketiga adalah eksepsi tentang di luar eksepsi. Nomor 2, jawaban dalam pokok perkara dan eksepsi, dan yang nomor 3, jawaban dalam pokok perkara saja. Demikian rangkuman atau ringkasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.